Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito bersama Kito Sehat. Nah, Dokter Kito hari ini dengan tema leptospirosis, pemirsa masih bersama dengan kita Dokter Putri Santri. Nah, Dok tadi sudah dijelaskan mengenai leptospirosis dan juga beberapa pertanyaan yang sudah dijawab. Nah, ini Dok, misalnya gimana Dok cara untuk meningkatkan kekebalan tubuh supaya kita ya mungkin bisa lebih kebal lagi lah dengan bakteri leptospirosis ini. Itu gimana Dok? Kalau meningkatkan kekebalan tubuh, kita bicaranya untuk mencegah berbagai penyakit ya, bukan cuma leptospirosis ini saja. Penyakit infeksi lainnya, ya penyakit imunologi yang lainnya. Nah, cara untuk meningkatkan kekebalan tubuh ini tadi bisa dari makanan bisa ya. Dari makanan itu kita coba makanannya makanan yang sehat. Maksudnya itu kita kurangin makanan yang kurang bergizi ya, harus tahu porsi makan sehari itu kalorinya berapa, kemudian makan sayur-sayuran, minum susu, kemudian ada ya kalau di Kemenkes itu ada namanya isi piringku, berapa porsi karbohidrat, protein, sayur-sayuran, buah-buahan yang akhirnya nanti bisa meningkatkan kekebalan tubuh kita juga. Tapi ini kita bicaranya bukan mencegah bakterinya masuk ya, ini hanya untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita saja, sehingga kalau kita sakit, kekebalan tubuh kita tuh bisa perang, tentara tubuh kita tuh bisa perang melawan penyakitnya tuh dengan baik gitu, dengan kuat. Kalau untuk bakterinya masuk ke dalam tubuh kita, itu kan kita bisa cegah bagaimana supaya kita tuh supaya si bakteri itu nggak punya jalur untuk masuk ke situ, ya kan? Berarti tadi kalau misalnya kulit kita ada yang terkelupas, ada yang lecet, kan lecet luka biasa ya, kaki, tangan, badan itu biasa. Cuma yang harus kita lakukan adalah untuk menutup jalan masuknya bakteri itu tadi, bakteri leptospira tadi. Contohnya kalau misalnya kita punya luka lecet, walaupun sekedar lecet kecil aja boleh ditutup. Kemudian tadi ya kalau misalnya mungkin kita berkunjung ke rumah orang atau ke mana lah, ke rumah makan, misalnya jajan, kita tuh harus pastikan dulu kalau tempatnya itu bersih. Jadi kalau kita pergi makan, pergi minum, kalau kita dibilang pilih-pilih tempat gitu kan, nggak mau makan di mana, ya nggak apa-apa dibilang kayak gitu. Yang penting kita menjaga, memang kita tuh tujuannya supaya kita tidak membuka jalan infeksi tersebut masuk gitu. Kalau misalnya kita lihat tempatnya sudah kotor, kemudian mungkin airnya kita lihat kurang bersih, ya kita boleh untuk memilih, kita punya pilihan ya untuk tidak makan di sana, untuk memilih tempat yang lebih bersih karena kita tidak mau tubuh kita tuh terinfeksi. Jadi tadi ada dua ya. Yang pertama cara kekebalan tubuh itu bisa dari makanan, Yang kedua mencegah leptospirosis dengan cara menutup jalur masuknya si bakteri ini. Kalau untuk menjaga kekebalan tubuh lainnya bisa dengan olahraga yang teratur ya, olahraga yang dianjurkan itu sekitar 30 menit setiap hari itu sudah cukup. 30 menit setiap hari atau 5 hari dalam 1 minggu itu juga sudah cukup untuk bisa meningkatkan kekebalan tubuh. Istirahat yang cukup juga, jangan stres, itu kan juga mempengaruhi ya kekebalan tubuh kita. Kalau kita banyak pikiran, banyak cobaan, ujian kan stres, iya. jadi mudah terkena penyakit ya Dok? Betul sekali. Baik Dok, nah kalau pengalaman dokter tadi kan lebih sering terjadi penyakit ini timbul pada wilayah-wilayah yang terendam banjir begitu ya. Nah itu biasanya kalau orang yang terendam banjir kemudian terinfeksi penyakit itu biasanya melalui apa tuh Dok? Langsung dia dengan air melalui mulut atau dengan basuh dengan air yang kotor atau gimana itu? Ya itu tadi ya, infeksi bakterinya ini itu bisa secara langsung dan tidak langsung. Kalau langsung memang urinnya itu terkena ke mukosa mulut kita, entah itu termakan, terjilat, mungkin airnya terpercik, kan kita tidak tahu cara masuknya bagaimana. Tapi yang jelas urinnya itu benar-benar langsung
masuk atau berkontak ke dalam tubuh kita. Tapi kalau tidak langsung itu tadi bisa jadi dari air atau tanah. Biasanya kita tanahnya dipipisin sama tikus, kemudian kita pegang-pegang, kita nggak cuci tangan, megang kue, makan, bisa langsung terinfeksi juga. Tapi ya dari dua itu ya, langsung dan tidak langsung. Tapi intinya awal mulanya itu dari kencingnya atau urin ya, urin dari tikus itu bisa langsung ke kulit. Urinnya bisa langsung ke kulit atau dari media seperti tanah atau seperti air. Baik, nah ini dok, misalnya ini ada saudara di rumah, sahabat sehat di rumah yang mungkin sedang dalam mengalami penyakit leptospirosis ini dok. Nah mungkin mereka menunggu-nunggu nih kapan sembuhnya mungkin dok. Gambaran saja dok. Pesan-pesannya begitu mungkin untuk yang sedang terkena itu kira-kira berapa lama, jadi harap bersabar, mungkin gimana dari dokter melihatnya? Kalau sembuh bisa ya dalam hitungan minggu itu bisa sembuh, dan sembuhnya itu bisa total. Jadi jangan khawatir kalau misalnya masyarakat di rumah nih sudah terdiagnosis leptospirosis, sudah diberikan obat, itu jangan khawatir. Yang penting ya makannya makanan yang sehat, kemudian kebersihannya tetap dijaga dan obatnya tetap diminum. Kalau untuk tingkat kesembuhan ini bisa sembuh dan dalam hitungan minggu itu bisa sembuh total. Cuma itu tadi ya, kalau misalnya kita terkena sembuh total, tapi lingkungan kita nih masih kotor juga, masih ada risiko untuk terkena penyakit ini, terkena infeksi bakteri ini, ya akan terkena lagi ya. Tapi artinya tuh bukan kambuh ya, cuma terinfeksi lagi gitu. Dan Jadi penyakit yang baru lagi. Baik, terima kasih banyak Dokter Putri Santri hari ini sudah membahas bersama. Pemirsa, akhirnya kita sudah mengenali penyakitnya dan semoga kita dapat selalu mewaspadai gejalanya ya pemirsa. Akhirnya saya Julia Hartanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.